Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat bisa hadirnya kita di majelis ilmu ini yang insya Allah diberkahi serta dirahmati Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti risalahnya hingga akhirnya yaumil akhir. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, yaitu Kiai Haji Ustadz Uus Mauludin MA dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan karena Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian tadabbur kitab Sofatut Tafasir yang telah sampai pada Quran surat Al-Mumtahanah pada pembahasan tema yang terakhir pada ayat ke-13. Seperti biasa, saya akan bacakan dahulu dan silakan teman-teman yang lain untuk mengikuti. Silakan dibuka Quran surat Al-Mumtahanah ayat 13 halaman 551. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallaw
tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah kamu jadikan penolongmu orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Pada yabisu minal akhirah, sungguh mereka telah berputus asa terhadap akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, sebagaimana juga berputus asa orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur. Lanjut kepada tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ay la tasadaqu ya ma'syaral mu'minin al-kufrata a'da'ad din. Janganlah kalian bersahabat wahai orang-orang mukmin terhadap musuh-musuh agama, yaitu orang-orang kafir. Wala tattakhiduhum ahba'un asdiqa'un tawalawnahum. Dan janganlah kalian jadikan dan janganlah kalian tolong mereka sebagai orang-orang terdekat dan sebagai sahabat-sahabat kalian. Wa ta'khuduna bi'ara'ihim, dan janganlah kalian mengambil pendapat-pendapat mereka. Fa innahum qaumun ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Karena sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, humul yahudu bi qoulihi ta'ala, mereka adalah orang-orang Yahudi sebagaimana firman-Nya, ghairil maghdubi 'alaihim. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hum kuffarun Quraisy li anna kulli kafirin 'alaihi ghadabun min Allah. Mereka adalah, dan berkata Imam Ibnu Abbas, mereka adalah orang-orang kafir Quraisy karena setiap orang kafir Allah telah murka terhadap mereka. Wa zahiru anna al-ayata 'amatun. Telah zahir dan jelas bahwa sesungguhnya ayat ini umum. Kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, ya'nil yahudu wan nasara wa sa'irul kuffar, yaitu maksud daripada kaum yang dilaknat serta kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasrani serta orang-orang kafir lainnya. Imman ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Siapa saja yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat olehnya. Maksud dari penggalan ayat 13 awal ini yaitu kita diperintahkan supaya tidak bersahabat, mengasihi serta mengambil pendapat daripada orang-orang kafir. Karena apa? Karena sesungguhnya orang-orang kafir merupakan kaum yang dimurkai serta dilaknat oleh Allah. Para ulama berbeda pendapat dalam maksud kaum yang dilaknat serta dimurkai oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa maksud daripada kaum yang dimurkai serta dilaknat yaitu orang Yahudi, karena beliau mengambil kesimpulan dari penggalan ayat ghairil maghdubi 'alaihim. Sedangkan Ibnu Abbas rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud ialah orang-orang kafir Quraisy. Namun telah jelas bahwa sesungguhnya ayat ini umum. Maka selayaknya Ibnu Katsir berkata bahwa yang dimaksud orang-orang yang dilaknat serta orang-orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya. Lanjut pada ya'isu minal akhirah, ay ulaikal fujjarul ladzina ya'isu min thawabil akhirati wa na'imiha. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berputus asa dari pahala akhirat dan kenikmatan itu. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, ay kama ya'isal kuffarul mukadzibuna bil ba'thi wan nusyur. Sebagaimana berputus asa orang-orang kafir, orang-orang yang berdusta bil ba'thi wan nusyur, terhadap hari kebangkitan dan hari kiamat. Min amwatihim an ya'udu ilal hayati marratan thaniyatan ba'da an yamutu. Orang-orang kafir ini juga berputus asa terhadap kematian mereka dan kehidupan untuk kedua kalinya setelah mereka mati. Faqad kanu yaquluna idza mata lahum qaribun aw sadiqun. Maka sungguh telah berkata mereka ketika sanak saudara, kerabat dan teman dekat mereka meninggal, hada akhirul ahdi bih wa la yub'atu abadan. Ini merupakan akhir darinya
dan tidak akan dibangkitkan selama-lamanya. Maksud dari penggalan ayat terakhir ayat 13 ini ialah orang-orang yang berdosa berputus asa terhadap pahala dan kenikmatan akhirat. Begitu pula dengan orang-orang kafir, mereka berputus asa terhadap hari kebangkitan, hari kiamat, kematian mereka serta kehidupan untuk kedua kalinya. Hal ini diperkuat dengan perkataan mereka ketika kerabat dan teman dekat mereka wafat. Hada akhirul ahdi bihi wa la yub'atsu abadan. Ini merupakan akhir daripadanya, wa la yub'atsu abadan, dan tidak akan pernah dihidupkan, dibangkitkan selama-lamanya. Qadama ta'ala suratul karimatu bimithli ma fatiha bihi wa huwa an-nahy 'an muwalatil kuffari a'da Allah. Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini dengan perumpamaan sebagaimana pembukanya dengan larangan untuk mengasihi orang-orang kafir yang merupakan musuh-musuh Allah. Wa huwa bi kitabati ta'kid lil kalam. Dan ini merupakan pengkokohan serta taukid untuk kalimat wa tanasubul ayati fil bada'i wal khitami, dan keserasian ayat pada permulaan surat serta penutup surat. Wa huwa minal balaghati fi makan. Dan ini merupakan balaghah, yaitu indah kata. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kajian tadabbur Quran surat Al-Mumtahanah ayat 13 yaitu terbagi menjadi 2 poin. Pertama, janganlah mengasihi, bersahabat serta mengambil pendapat daripada orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka merupakan musuh-musuh Allah. Mereka dimurkai dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Namun semestinya kita mengasihi, bersahabat serta mengambil pendapat daripada saudara-saudara seiman kita. 2. Janganlah berputus asa ketika menghadapi hari akhirat sebagaimana orang-orang kafir serta orang-orang yang berdosa berputus asa, tepatnya ketika mereka dibangkitkan untuk kedua kalinya. Namun hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan banyak berbekal serta banyak beramal untuk menghadapi kehidupan yang kekal. Sekian kajian tadabbur surat Al-Mumtahanah ayat 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar 3 kali serta doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq lil aqwam thoriq. Wallahu ya'udhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.